Halo YouTube, pada kesempatan kali ini saya mau mereview bukan Futaba 18MZ seperti yang ada di layar. Soalnya ini entah kenapa beberapa hari yang lalu rusak, sehingga saya putuskan untuk mengganti. So bye bye 18MZ, thank you ya. Saya mau sekarang unboxing yang satu ini. Packaging bagus, dikirim pakai packing kayu dan di bubble wrap. Isinya ini, terus ini ada manual. Oke, kotaknya udah kosong. Datang sudah dengan dikasih tas aluminium. Packagingnya rapi sekali. Ya. Dan mari kita buka. Futaba 32MZ mode 2. Antenanya model lipat begini, bisa dinaikkan, tinggal tergantung mau jauhnya ke arah mana. Kemudian di depan sini ada dua stick, ada tombol power, ada trim T5, T6 di atas sini. Kemudian seperti biasa T1, T2, T3, dan T4 di bawah. Ini adalah tombol home dan exit. Kemudian yang ini adalah tombol untuk masuk ke menu atau function. Layar touchscreen. Kemudian tombol-tombol yang lain ada SA, SB, SC, SD. Ada yang 3 step dan ada yang 2 step ya. Kemudian 2 step di ujung sini untuk S Foxtrot. Kemudian SH seperti biasa untuk throttle cut, jadi cuman pakai per. Kemudian di belakang ini ada SI dan SJ. Kemudian ada 2 lever untuk dial ya, ada 4 dial di sini, 1, 2 di sebelah kiri dan 2 lagi di sebelah kanan. Kalau dilihat rasanya lebih ringan. Nah, kemudian di sisi bawah ini ada baterai. Baterainya belum terpasang, kita coba pasang dulu. Kemudian ada slot memori menggunakan micro SD. Di sisi belakang ada soket untuk headphone, kemudian untuk ngecas ini. Nah, ngecas remote ya, pakai colokan mic apa ini? Oh, ini micro USB. Kemudian ada port trainer dan ada port S-Bus. Nah, saya akan coba tunjukkan lagi dapatnya apa aja. Dapat interface CIU 3 untuk koneksi ke komputer. Kemudian ini dikasih touchpen-nya, dikasih lap untuk kaca, ada neck strap. Kemudian dapat Futaba R7108SB. Ini udah telemetri receiver,
8 channel, tapi kalau kita pakai port S busnya bisa dikembangkan menjadi receiver 18 channel atau bahkan 32 channel kalau pakai encodernya. Kemudian ini ada dikasih obeng dan dikasih on off switch buat receiver kalau receivernya mau di power pakai baterai nickel metal hydride. Kemudian di dalam kotak ini ada kabel charger. Ini ada adapter untuk ke listrik dan ini ada ada chargernya. Ya, semua masih original dan masih segelan. Kita simpen dulu chargernya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit perbedaan antara 18 MZ dan 32 MZ. Futaba 18 MZ dan 32 MZ itu adalah sama-sama 18 channel pada dasarnya. Namun 32 MZ bisa dikembangkan untuk menjadi transmitter 32 channel. Jadi nanti di receiver yang digunakan itu dipasang adapter namanya MDP1. Cuman resolusinya menjadi berubah dan channel ke 19 sampai ke channel 32 itu resolusinya tidak setajam channel-channel yang lain dari channel 1 sampai channel 16. Nah, perbedaan yang lain yang mendasar di depan ada, kalau di 18 MZ ada 3 buah dial di sisi atas. Kemudian di 18 MZ ini ada kamera. Jadi kalau mau motret pesawat di lapangan bisa langsung tersimpan di memori. Nah, sedangkan kemudian model kalau untuk 32 MZ ini malah nggak punya kamera. Dari sisi berat 32 MZ lebih ringan. Kalau dari tangan saya ya kerasa lebih ringan. Nah, kemudian bedanya lagi 32 MZ sama 18 MZ. Di 32 MZ ada 2 buah layar. Satu layar bawah seperti 18 MZ. Kemudian ada satu layar atas khusus untuk telemetri, kemudian juga informasi timer. Kemudian ada warning kalau memang mau ditampilkan, itu bisa ditampilkan di layar sisi atas. Kalau untuk penggunaan sehari-hari pesawat saya paling besar 14 channel, bisa 15 channel sih. Cuman rasanya kalau untuk ke 32 itu udah out of question. Udah nggak ada pesawat saya yang pakai segitu. Oke, kita coba power on dulu yang 32 MZ nya. Dan dia sudah power on. Sistem operasi menggunakan Windows CE versi 7. Dan ya, ini layarnya. Untuk masuk ke fungsinya, ini kalau nggak salah tekan yang lama ya, atau yang ini. Nah, itu user menu. Ini untuk ngecek servo. Kemudian saya bisa ke ya itu user menunya. Kemudian ya, kalau saya mau ke function itu pencet yang ini, saya bisa dapat sistem. Kemudian saya bisa ke model condition select, 2 read, programming, radar. Kemudian ada snap roll, air brake. Ini kalau saya mau set model pesawat, bisa juga model heli atau model glider. Di atas ada, kalau pakai receiver telemetri, di sini ada tegangan, ada quad sinyal, kemudian ada tegangan receiver,
Kemudian ada external voltage kalau menggunakan kabel telemetri Ervin 700. Kemudian ada 2 buah timer dan ada kekuatan baterai di sebelah sebelah kanan atas. Untuk mematikan cukup tekan agak lama, kemudian layarnya berubah dan sistem langsung mati. T32MZ bedanya dengan T18MZ, bisa di charge dengan menggunakan power bank. Jadi kalau ke lapangan kehabisan baterai, nggak perlu khawatir, tinggal pinjam baterai power bank atau pergi ke mobil bentar, sudah gitu nyolok ke USB, pakai kabel USB yang micro USB. Jadi cukup praktis karena baterainya sendiri adalah baterai satu sel 6600 mAh, cukup besar. Saya belum tahu kekuatannya, nanti di review selanjutnya. Nah, rasanya itu aja untuk unboxing kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya ya.